Di malam pertama, Dr. Glenn McPherson pindah ke rumah barunya di Kanada. Dia mendengar sebuah suara aneh dengan getaran frekuensi rendah. Awalnya, dia menganggap suara tersebut adalah suara yang berasal dari peralatan yang malfungsi di rumahnya. Lalu, dia berinisiatif untuk mencari sumber suara tersebut dengan memutuskan daya listrik di rumahnya. Anehnya, suara tersebut tidak kunjung hilang. Ketika dia keluar untuk memeriksa sumber suara tersebut, dia tidak menemukan apapun sebagai sumbernya. Suara dengung itu seperti muncul dari langit dengan sendirinya. Ketika dia mencoba mencari di internet, ternyata fenomena ini terjadi di seluruh dunia dari sepanjang sejarah sampai sekarang. Yang membuat fenomena ini makin mengerikan adalah di mana suara yang terdengar selalu berbeda-beda. Terkadang semua orang bisa mendengarnya dan merasakan getarannya, tapi terkadang hanya satu orang saja dari keramaian yang bisa mendengarkannya. Bisa dibilang ini adalah anomali misterius dengan skala internasional. Ini adalah The World Hum Phenomenon. Halo semuanya, selamat datang di Milian Mystery Podcast episode ketiga, The World Hum. Nah, hari ini balik lagi sama gua host kalian, Maxi, ditemani dengan teman-teman yang udah kita kenal semua dari episode 2 kemarin. Halo Iren. Halo. Oke, ada Chun juga. Halo Chun. Hayo. Ada Esa juga. Hello everybody. Rumi juga. Halo Rumi. Halo. Oke, nah kita balik lagi ini bareng lagi di episode 3. Sebelumnya kan kita ngebahas tentang SS orang Medan ya. Yes. Jadi kan aku kepikiran episode 1 kita ngebahas tentang tanah atau kayak sesuatu yang ada di bawah tanah, di gunung segala macam. Pokoknya daratan ya. Yang kedua laut. Nah, yang ketiga aku kepikiran ya udah sekalian aja deh bahas yang berhubungan dengan angkasa atau langit. Jadi ada satu misteri yang ini aku udah denger lama nih misterinya, namanya The World Hum. Banyak nama sih dia, ada Sky Trumpet, ada Sky Sound. Dari intro yang tadi udah kalian semua denger, ada yang pernah denger belum ini misteri ini? Belum pernah. Pernah lihat? Jujur aku baru. Ya. Wow, ini berarti salah satu jenis misteri baru ya. Soalnya kayak yang dari episode 1 kan udah ada yang pernah dengar. Yes. Episode 2 kan udah terkenal, udah pernah dengar. Ini benar-benar belum pernah dengar kalian. Belum. Kayaknya Jujur di belum. Indonesia nggak nyampe deh yang ini. Kayaknya yang ini Iya. tuh di Iya. Amerika, Eropa deh. Iya, Soalnya di Indonesia Eropa nggak ada Barat yang gitu ya. World Hum kayak gini. Kalau Paling adanya di- sangkakala. Betul. Kalau di Indo tuh mungkin suara berisik tetangga di hari Minggu kali ya. Nah, gimana? Kayak gitu. Betul, tapi emang benar di Indo agak nyaris jarang. Soalnya tahu sendiri orang Indo kalau udah kayak gini udah pasti booming, Betul. viral udah pasti. Iya, Nora. Yes. Nora. Ya, jadi kita langsung bahas aja ya. Pertama kita bahas faktanya dulu dari World Hum ini. Jadi aku udah kayak research tentang World Hum ini atau Sky Trumpet. Ini banyak banget namanya. Kita harus tentuin nama yang kita pakai untuk bahas ini. Aku pilih antara The World Hum atau Sky Sound. Soalnya Sky Trumpet kayaknya kayak itu banget. Panjangan ya. Word Hum aja kali ya? Ya, World Hum. Ngomong-ngomong, kayaknya aku pernah deh Boleh. denger. Tapi Hah, karena seriusan? nggak ada yang ngomongin, ini tahun berapa sih? Waktu itu aku dengernya kalau nggak salah pas lagi kuliah apa pas SMA ya. Jadi aku pernah denger suaranya tuh kayak dengung gitu, kayak orang kayak dengung gitu kayak gitu. Tapi aku cerita ke teman aku kan, tapi nggak ada yang satupun yang ngerasain kayak aku. Jadi aku pikir aku cuma mimpi, karena kan aku kadang suka mimpinya kan gitu ya. Kadang aku bingung Betul. mimpi atau beneran. Tapi aku pernah denger, aku baru ingat. Apakah kamu Susume? Cuman karena waktu itu nggak ada Wait, satu orang pun sekelas Kamu aku pernah dengar? Pernah denger Nah, aku hummingnya tanya apa sama pernah dengar temen aku. fenomenanya? nggak pernah denger sendiri. Oh, Tapi karena lama nggak ada yang atau ngomong, Pernah bentar dengar dong? sendiri di mana? di kamar, di rumah. Terus aku tanya teman aku. Sendirian gitu? Iya. Makanya aku pikir, apa aku lagi mimpi? Kan aku suka mimpi aku lagi tidur terus kebangun, tapi ternyata itu mimpi. Terus kebangun yang beneran ngantinya kan. Tapi soalnya aku nanya ke teman Oh. kelas aku tuh, nggak ada yang dengar satupun. Jadi aku pikir cuman aku mimpi atau cuman nggak tahu lagi kayak daydreaming aja kali. Tiba-tiba keinget aja gitu. Wah, ini Soalnya Lama suaranya atau ini bentar menarik doang? nih soalnya
member kita ada yang pernah ngerasain sendiri. Jadi sebelum aku lanjut ngebahas tentang ini fakta segala macam, ayo kita ulik dulu deh. Iren, Ada coba kamu kesaksian cerita nih. deh, kayak bunyi. Sebuah Iya, kesaksian. kesaksian. Bunyinya Kesaksian. gimana? Bunyinya kayak gimana? Bunyinya kayak Coba gini, contohin bisa nggak? kayak gini. Gitu. Kayak dengung gitu. Itu HP lagi mode getar kali ya? Gitu. Oke. Iya betul betul. Kayak Kayak awal-awal Terus vibrate aku mode tanya ya. teman guys. aku, Iya. aku tanya teman aku bunyi sangkakala itu kayak gimana sih gitu. Gitu. Apa aku dengar bunyi sangkakala ya? Kayak tuh itu setelah 2012 yang pasti. Terus aku nanya, Suaranya gede atau kecil apa Gede. gimana? Atau kayak volumenya gede? jadi tuh kalau misalnya di dekat rumahku kan emang ada masjid gitu kan. Segede itu. Hah, Oh, kayak suara toa gitu ya, Iren. kayak suara toa. Iya, aku pikir Tapi itu ya kenceng loh kalau toa. mungkin dari toa Tapi ada orang kedengerannya iseng dari gitu luar. kan ya. Pas sore-sore. Kedengerannya dari luar, Ren. Tapi gak tau ya, bisa jadi aku salah. Yang pasti kalau misalnya beneran Indonesia tuh pasti udah viral. Cuman kan ini nggak ada yang omongin gitu-gituan, gak ada yang tahu juga. Kayaknya bisa aja emang cuman di Amerika Eropa aja. Aku cuman daydreaming kali atau mimpi. No. Ini seru nih. Ayo kita bahas tentang pengalaman kamu dulu. Jadi aku tanya. Tapi kenapa cuman aku doang yang denger? Ya nggak masalah. Emang nanti itu jadi poin dari faktanya. Oke. Jadi itu gini. Faktanya. Jadi The World Ham ini nih ada 2 tipe ternyata yang setelah aku cari ya. Jadi itu ada beberapa tuh yang kesaksian bilang ada beberapa orang aja yang bisa dengar. Jadi di satu kelompok nih, di satu rumah misalkan ada 10 orang atau 5 orang. Jadi yang bisa dengar cuma 1 orang doang. Sementara 9 lainnya nggak bisa dengar. Wow. Tapi ada juga yang di satu lokasi satu komplek tuh ngedenger tuh. Jadi tengah malam keluar semua. Ini bunyi apaan nih kayak gitu, kira-kira kayak gitu. Ngomong-ngomong, Nah, orangnya apparently masih hidup punya nggak yang kamu. denger itu? Masih kan? Bukan berarti Wah, bakal masih. kena Jadi ini Takut sepanjang Takut sejarah. nih aku. Oke, lanjut. Tenang. Iya, tenang. masih. Jadi ini sepanjang sejarah. Apparently kamu juga denger dan masih hidup, berarti ada dong. Iya, benar. Siapa tahu ini bukan aku gitu kan. Waduh. Oh, wow. Triple ganger. Ini siapa? Ini siapa? Itu kejadiannya siang atau malam gitu, Iren? Seingat aku sore. Oh, Sore. sore-sore. Itu lagi rame atau enggak? Enggak, makanya aku denger. Makanya aku kayak pas sore-sore besokannya. Pokoknya itu setelah 2012-an. Terus aku kayak mikir, kok aku Iya, baru iya. denger sangkakala sekarang ya? Itu sangkakala emang suara kayak gimana sih? Kayak gitu kan sih? Terus aku tanya ke temen aku. Enggak tahu, enggak ada yang pernah dengar. gitu. Enggak, aku cuma baca Ya, doang udah aku juga. nanya. Enggak denger apa-apa Iya, iya. gitu. Hah? Gue juga Mimpi tahu lu. fenomenanya tapi belum pernah dengar Iya. suara-suara gitu sih. Oh, oke. Ya, jadi dari video yang aku udah share ke kalian, ada beberapa mungkin para pendengar kita silakan cari sendiri ya. Aku nggak bisa upload di podcast kita. Kalian cari sendiri, namanya World Hum atau Sky Sound atau Sky Trumpet atau pokoknya banyak namanya. Kalian bisa search sendiri dan di podcast kita nggak bisa sharing yang udah pernah orang lain Upload. upload. Jadi oke, kalau gitu aku bahas faktanya dulu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang si Iren. Ya seru banget nih ada experience-nya. Jadi yang pertama terjadi di berbagai belahan dunia, mempengaruhi ribuan bahkan puluhan ribu orang. Jadi ini nggak cuman pengakuan yang kena nih, nggak cuman sedikit gitu loh. Contohnya kejadian di Amrik itu ribuan sampai puluhan ribu orang itu nelfon ke pihak berwajib gitu. Ini apaan nih kayak gitu kira-kira. Yang kedua, suara yang terdengar seperti muncul dari langit atau sebenarnya kayak nggak ada di sekitar, jadi nggak tahu kan. Jadi ini pasti dari langit nih kira-kira gitu. Yang ketiga, suara seperti getaran frekuensi rendah, senandung atau trompet dan terdengar berbeda-beda di tiap orang atau lokasi. Nah, jadi ini yang menarik nih. Jadi suaranya itu nggak sama buat semua orang nih. Jadi kayak si Iren tadi gimana? Coba ulang lagi Ren. Kayak gini suara ya. Kayak gitu, kayak gitu loh. Kayak apa ya? Kayak dengung Oke. gitu. Dengung. Oke. Ya cocok hum lah ya. Ya. Gitu. Abang nasi Ya, goreng ya, lagi bingung tuh mikirin utang kali. Iya. Gitu. Oke. Pedes Nah, nggak ya? Nah, Sorry. ada yang Pedes ngedenger nggak ya? suaranya kayak weng gitu. Ada yang kayak ini aku Itu lucu. coba memvisu. Lucu amat itu suaranya. lucu. Itu bebek. Weh. Kalau ya makanya jadi kalau misalkan
visual kan visualisasi ya. Kalau audio apa ya? Audiolisasi nggak mungkin kan? Apa sih namanya? Apanya? Ah. Ya, audio. Kalau kayak memperdengarkan suara yang aku pernah dengar gitu loh. Experiencing aja mungkin. Dubbing. Pasti ada namanya. Kita nggak tahu Iya, aja. nanti cari di KBBI. Fakta keempat, terkadang semua orang di lokasi bisa mendengarnya, terkadang hanya satu orang yang bisa mendengarnya. Nah ini pengalaman Iren tadi ya. Yang kelima, terkadang orang yang mendengarnya menjadi pusing, mual, sakit di telinga dan tidak enak badan. Iren waktu ngedenger sakit nggak? Enggak, deg-degan aja gitu. Kan aku udah ke bawah. Jadi bunyi sangkakala, bunyi apa dia? Kok gede banget? Oh, takut, Iya, deg-degan karena deg-degan. takut. Ada apa ini? Jajangan kiamatnya bukan 2012 gitu. Oh, oke. 6. Mayoritas terjadi pada belahan dunia utara atau biasanya di negara-negara daerah barat. Nomor 7, terjadi cuma dalam lokasi dengan iklim yang dingin dan berangin. Nomor 8, jarak gelombang suara berdiameter sampai 10 km. Nah, jadi ini kalau misalnya ada yang dengar, diameternya kubahnya tuh 10 km untuk ngedengar ini World Hum ini. Yang ke-9, gelombang suara berkisar antara 30 sampai 40 Hz. For your information aja, ini suara yang bisa didengar manusia itu 20 sampai 20 ribu Hz. Oke. Jadi range pendengaran kita lumayan ini ya, lumayan gede. Nice. Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi itu semua fakta yang udah dikumpulkan. Jadi mari kita langsung aja bahas satu persatu. Siapa yang mau Oke. mulai? Aku. Iren sebagai itu. Oke, silakan. Gas. Yang Ya, berpengalaman dulu deh. Bisa. Yang berdua, itu suara Rumi ngomong-ngomong, bukan suara aku. Aku yang bilang. Oh, oke. Oh, Rumi. Parah. Oh iya, maaf. Udah ngambek. Tolong bedakan. Ya, silakan Rumi. Ngambek. Iya, ngambekan. Kan namanya word hum. Terus aku ngambek gitu. Oke. Oke. Kontribusi, silakan ngobrol. Maaf ya. Oke, lanjut. Menurut aku. Ya, udah iya, sampai. silakan lanjut ngomong. Iya, ini Apa? ngomong. Kontribusi. Hus. Menurut Ya. aku. Weh, aku aja kalau kita Wih, aku udah ngomong. Enggak, dia udah mulai menurut aku. Menurut aku kan itu dia 30 sampai 40 Hz kan. Sedangkan range manusia tadi ya sekitar 20 sampai 20 ribu. Berarti kan 20 sampai 20 ribu itu setahu aku manusia itu beda-beda bisa dengernya, kayak batas maksimum atau batas minimumnya. Jadi kayak ini dari segi sains kali ya. Mungkin itu emang ada suaranya. Tapi kenapa dia cuma bisa didengar sama beberapa orang? Karena kita itu orang-orang tertentu itu nggak mencapai batas minimum yang 40 Hz. Mungkin batas minimum dia bisa dengar itu 50 Hz gitu misalnya. Jadi makanya dia nggak denger. Nah, terus apa yang didengar sama orang-orang itu, menurut aku kan kalau di bumi ini banyak fenomena yang kita belum ketahui nih. Siapa tahu tuh Ya, emang betul. ada Ya. sesuatu di angkasa, entah itu meteor lagi tabrakan kayak atau apa kayak. Jadi ada radius efeknya gitu. Dan Gema itu yang gitu didengar ya. sama manusia. Betul. Jadi lebih Oke. ke sains sih menurut aku. Oke, pembahasan yang bagus. Menarik. Cuman ada beberapa fenomena ketika di mana World Hum ini direkam. Jadi kan sekarang udah eranya media sosial ya. Ada yang ngerekam. Terkadang yang ngerekam itu tuh ngedenger jelas gitu loh. HP bisa ngedenger. Dan kadang tuh kayak bergetar juga kaca jendela bisa bergetar gitu-gitu. Jadi kayak not necessarily serendah ini. Jadi ada beberapa World Hum tuh yang emang gede ininya, suaranya. I see. Kalau HP tuh bisa menerima bisa ngerekam hertznya tuh berapa ya? Kayaknya Jadi- sama kayak kuping manusia deh, audio sonic gitu. Kayaknya enggak deh, Mas. Lebih jernih nggak sih misalnya nih kita lagi di ruangan Iya. yang sunyi, tapi kadang tuh rekaman dari HP tuh bisa dengar kayak, pernah nggak sih kayak dengar rekaman yang ada anginnya kayak kedengeran ada anginnya gitu Oh, loh. noise gitu ya? Iya, ada noise-nya noise-nya. gitu. Nah, bisa, berarti harusnya HP lebih jago nggak sih kayak untuk ngerekam suara yang mungkin kita nggak kedengeran.
bukannya kalau kayak angin itu karena partikel Karena angin ketabok-tabok ke sensor mic ya? Nah itu dia justru Iya. Itu bukannya sama hertznya ya? enggak dong, justru itu kan di Mungkin. kamera juga gema itu bisa nabrak ke sensor HP-nya, jadi bisa kedengeran. Emang gitu? Ya menurut aku. Oh kirain beneran. Tapi Tapi kalau Nggak tahu dipikir-pikir, kalau aku mikir ya, misalkan nih, pernah nggak kalian tahu nggak whistle anjing yang nggak bisa didengar manusia? Ada. Nah. Yang anjing kabur. Ya, kalau misalkan itu disiulin, terus direkam, kita juga nggak bisa denger kan? Karena walaupun kamera bisa ngedenger hertznya segitu, kalau nggak di-convert ke limit pendengaran kita, percuma. Jadi kita nggak bisa dengar tetap. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak nggak kerekam juga di HP gitu ya? Atau kayak kerekam pun kita nggak akan bisa denger. Iya. Jadi kalau emang kita nggak bisa denger ya kita nggak bakal bisa dengar. Tapi kecuali kalau udah di-convert. Dinaikin hertznya gitu ya, dimodifikasi lah gitu suaranya. Iya. Dan beberapa rekaman tuh kayak terdengar jelas fisiknya gitu loh ya, kayak gitu yang kayak aku bilang gitu, yang satu perumahan tuh keluar rumah semua, kayak ini apaan nih kayak gitu. Dan beberapa orang setelah ngedenger ini tuh jadi rasa takutnya langsung gede gitu loh. Ya serem nih apaan nih dari langit bunyi gitu. Iya, Orang betul. pasti kayak serem dong ngedenger Iya. suara-suara gede gitu kan dari langit kayak jelas Iya, lebih enak. Oh enggak gitu. Salah, itu minuman. Iya kalau lagi galau Itu gitu copyright tiba-tiba lagi nggak sih? nguang-nguang kan. Bukannya itu rokok ya? Nah, bukan itu minuman. Bukan, kan. Itu bukan Kopi. kopi wah. Oh, kopi, oke. Maaf. Tapi dari semua fakta ini, kira-kira kejadian yang Iren alami itu kayak kena nggak? Jadi kayak dia harus dingin dan berangin. Waktu itu dingin nggak? Aduh, nggak inget. Udah lama banget, udah bertahun-tahun yang lalu. Ketika Ya saya kita masih bisa SMA tebak atau sih, kuliah. Jakarta cuman punya 2 iklim. Iya. Iya, Musim musim mangga, hujan, oh, lebih musim panas lagi. Iya. Tapi kalau di kamar karena nyalain AC selalu dingin ya. Mungkin karena itu. Oke. Kan tadi kan syaratnya kan Kan dingin. nggak mungkin dong World Ham dari kamar kamu doang. Tapi kita nggak tahu itu sih. Nggak tahu kan. Iya. Ya pokoknya udah memenuhi 2 syarat aja. Mungkin- Pertama dingin, kedua barat. Kan ini WIB, waktu Indonesia Barat. Oh Kan yang dingin kamar baik. kamu doang, tapi Jakarta kan nggak dingin. Iya. Anak barat banget kamu ya. Menembus apa tuh? menembus Agak kalah. udaranya. Terus barat juga bukan Jakartanya yang barat. Iya. Tapi ngomong-ngomong ya, ini terlepas dari kita pembahasan ini, karena Iren ngerasain, aku jadi kepikiran deh. Apa yang terjadi kalau misalkan aku ngedenger? Mungkin kalau aku ngedenger aku bakal rekam juga sih, kayak memastikan ini kayak gue nggak gila nih. Ini gue ngedenger beneran gitu loh. Terus Ngomong-ngomong, juga mungkin kayak aku takut, aku nggak Ya. berani rekam. Aku bener-bener kayak cuman diem, terus kayak mikir ini maksudnya aku dengerin suara itu baik-baik. Aku bahkan nggak berani rekam setakut itu. Karena apa ya? Mungkin emang akunya abis nonton film horor terus jadi kebawa-bawa apa ini gitu Oh my kan. God. Terus sendirian kan. Terus Parno gitu ya. jadinya tuh kalau denger suara kayak gitu yang tipe-tipenya tuh halus tapi berat, tapi gede. Terus jadinya tuh takut, bahkan gak kepikiran buat ngerekam atau cari bukti apa-apa, cuman takut Waktu aja itu- gitu. Bener-bener. Waktu itu kira-kira kedengeran berapa lama tuh, Iren? Gak lama-lama banget sih, paling kayak 1 menitan kali ya. 1 menit Wah, sampai lama lama sih. nggak sih? 1 menit lama dong. Lama dong. Pokoknya Satu menit lama dong. Dengan suara gempa kacak-kacak aja udah panik guys. ya ampun, Satu- berarti Iya, setengah menit satu kali menit ya. tuh lama dong. Pokoknya semana ya kayak Nih. Sensasi. Kalau sekitar 1 itu. menit tuh, oh itu berarti sekitar 7 detik kan? Ya mungkin 7 sampai 10 detik kali ya. Oke, belum Ya. matang tuh mie instan. Oh nggak jadi 1 Aku- menit. Itu tetap lama sih 7 detik Gitu. sebenarnya. Iya. Oke. Enggak sih. Kayak pernah nggak sih kalian kepikiran kalau misalkan ini jatuh dari lantai 3. Kalau misalnya jatuh dari lantai 3 kayak oh no gubrak gitu kan. Tapi kalau kalian misalnya jatuh dari lantai 100 gitu. Di lantai berapa kalian berhenti teriak kayak gila ini baru lantai 20 belum nyampe-nyampe percuma juga gue teriak gitu. Belum pernah 3/4, jatuh sih. Gak bakal teriak lagi. Tapi Itu- aku pasrahkan kepada yang di atas. Kepikiran nggak kalian? Kebayang nggak kalau misalkan loncat nih dari lantai 100 nih? At what floor? Di lantai berapa kalian kayak ya udahlah ngapain gue teriak gitu.
kayak sadar oh ya udah gitu. Nggak mungkin lah. Belum pernah Gampangnya jatuh. ini aja, Belum pernah jatuh. waterboom. Iya, amit-amit. Mungkin kalau di roller coaster gitu, aku bakal berhenti teriak dari awal dia gerak, jek-jek-jek, oke, ku pasrahkan semuanya gitu. Kalau aku tipenya. Kalau roller coaster. Oke, balik lagi. Tapi 7 detik juga menurut aku Iya. lumayan lama sih kayak rrrr gitu untuk sesuatu yang misterius gitu 7 detik tuh lama loh. Oke. Iya, lama itu. Hmm. 7 detik tuh lama. Mungkin karena akunya juga lagi takut dan terlalu terfokus, jadinya mungkin lebih cepat, tapi akunya berasanya lama. Bisa Aku jadi, merasa bisa jadi. waktu Ya, ya, terhenti ya, di ya. sekitar aku. Kebalik dong, Jeng, jeng. kebalik dong kan kamu ngerasanya cepet. Oke. Hah, Pokoknya gimana? kayak gitu. Kok jadi balik-balik? Oke. Balik lagi, Rumi. Jadi udah penjelasan kamu dari segi sains saja gitu. Iya, aku percaya ini bukan Oke. apa-apa. Oke. Oke. Coba Esa mau bahas apa bagian? Cepet tahu lu mau bahas Oke. yang berbeda. Dia udah. Fenomena humming itu ya, ada yang bilang kalau mengkaitkan dengan suara di angkasa mungkin itu tanda-tanda akan kedatangan sesuatu atau seseorang yang mungkin di Islam kayak akan kedatangan Imam Mahdi mungkin. Oh. Ya. Jadi kayak itu tanda untuk ya bukan trompet sangkakala, tapi itu tanda mungkin kayak berapa tahun lagi akan ada fenomena apa, mungkin fenomena Dajjal akan makin populer, terus nanti akan I see. lahir Imam Mahdi yang akan melawan Dajjal. Itu kan kalau mengikuti sesuai ajaran Islam gitu. Ya. Kepercayaan seperti itu gitu. Betul. Tapi Dan nggak ya, cuma di Islam doang, Sa. Banyak agama dan kepercayaan itu punya cerita yang mirip-mirip tentang suara dari angkasa, kebetulan. iya bisa kayak gitu. Jadi kayak Takut. atau ya itu kan kalau dari secara secara goib atau secara agama kali ya. Tapi kalau misalnya secara konspirasi, Mantap. Oke, secara ini dia. konspirasi, ya katanya itu Siap-siap mungkin semuanya. Pakai adalah sabuk pengaman semuanya. Jangan. katanya ya bisa jadi itu adalah eksperimen dari sebuah negara yang memang memiliki resource yang besar dan bisa jadi itu adalah satelit yang apa ya istilahnya membuat suara itu membuat suara itu ke bumi adalah untuk mengetes bahwa nanti negara itu akan membuat suatu istilahnya dalam tanda kutip pertunjukan yang akan membuat orang-orang di bumi itu mungkin apakah bisa jadi percaya sesuatu atau bisa jadi Apa? Lu mau chaos bilang main gitu. kontrol satelit main kontrol? Oke. Ya, maksudnya kayak gini loh. Bayangin kalau misalnya ya kayak gini aja. Bayangin kalau misalnya lu tiba-tiba melihat fenomena yang aneh gitu yang di langit mungkin ada gambar atau ada suara gitu loh. Ya. Nah, bayangin misalnya nanti di langit tuh ngelihat ada sosok baratnya ya, ada sosok kayak Tuhan, terus membuat semua orang bisa ngelihat dan semua orang bisa dengar apa yang diomongin oleh sosok Tuhan di angkasa gitu. Lo pasti akan merasa lo sedang merasakan pengalaman spiritual kan atau pengalaman religius kan gitu kayak di zaman apa ini gitu kan. Nah, gimana kalau itu nanti adalah hasil rekayasa dari kelompok orang atau negara yang memang punya resource gitu loh untuk mengkontrol populasi dunia gitu. Jadi nanti bisa jadi gambar di angkasa itu hologram. Gue catat dulu kalau gitu. Panjang ya. Bisa jadi gambar di angkasanya itu adalah hologram dari berbagai drone, terus suaranya itu ibaratnya suaranya itu di sounding dari speaker dari satelit misalnya kayak gitu. Widih. Itu mungkin fenomena suara-suara itu adalah ya lagi tes sound nih, lagi tes sound. Bisa nggak ya kira-kira kalau organ tunggal kawinan di seberang rumah tuh kayak tes mix 1 2 3 gitu ya. Iya gitu. Oke. Tapi kan kalau misalnya nanti kedengeran sama beberapa orang kan nggak mungkin dong kita langsung ngetes suara manusia gitu kan ya. Paling kayak gitu. Dan itu mereka mungkin sedang mengetes
seberapa kencang suara yang kedengar dan seberapa besar area yang ke-cover dari suara itu gitu. Makanya mungkin Tapi boleh tanya nggak? Boleh tanya nggak? Kan lu yang punya teori ini kan, jadi gue tanya ke lu ya. Testingnya kenapa nggak kelar-kelar dari ini sepanjang sejarah lo ini? Ya kalau menurut gue ya, kenapa testingnya nggak kelar-kelar dan ada berbagai macam tipe suara, yaitu karena yang pertama mereka itu terus mengupdate teknologinya. Jadi kayak mereka memperbarui, misalnya kayak katakanlah istilahnya speakernya nih. Misalnya di tahun berapa speakernya itu cuma bisa membuat suara terdengar dari angkasa, dari kejauhan itu misalnya cuma 7 detik. Misalnya nih pengalamannya si Iren gitu kan. Nah, terus nanti ketika beberapa tahun kemudian itu suaranya jadi semakin lebih kencang, lebih jelas, dan semakin lama gitu loh. Misalnya yang tadinya cuma 7 detik, sekarang bisa kedengeran sekitar 15 detik. Wow. Terus nanti kemudian bisa sampai 30 detik, kayak gitu. Jadi wait. Lama juga. Ini konspirasi WIP nih. Jadi kayak lagi gambar, misalkan lagi gambar nih, WIP nih. Belum kelar, ditambahin lagi, nggak kelar-kelar dong. Soalnya bisa jadi mereka membutuhkan threshold tertentu, misalnya nih kayak tadi gue bilang, lo pengen ada gambar Tuhan di angkasa dan suara Tuhan ngomong. Misalnya Tuhan itu harus ngomong, proyeknya kita pengen bikin Tuhan ngomong 1 menit. Tapi teknologi yang kita punya saat ini itu baru bisa bikin suara yang kedenger di angkasa tuh 7 detik. Nah, lo pasti akan upgrade terus, mungkin mulai dari bahannya atau segala macam sampai nanti ketika kita bisa bikin nih suara di angkasa seolah-olah Tuhan ngomong selama 1 menit gitu. Ya, tapi begitu lu dapat itu, terus tiba-tiba ada orang dari IBM, Microsoft bilang 1 menit nih teknologi gue bisa nambah nih 1 menit 2 detik. Nambah terus dong, nggak kelar-kelar projectnya. Ya tergantung kebutuhan projectnya, karena kan saya bukan dari bagian projectnya nih Pak ya, jadi saya nggak tahu mereka butuhannya apa nih, berapa lama gitu teknologinya. Gue cuman mempertanyakan aja, kalau misalkan kayak lu bilang konspirasinya ada projectnya gitu, di testing terus gitu. Testing itu kan fungsinya untuk kayak memastikan sesuatu bekerja atau enggak kan. Kalau testing terus mah bukan memastikan, itu mah belum kelar. Ya mungkin bisa ini aja, bisa jadi belum kelar. Atau kayak bapak-bapak di pernikahan testing doang, itu alasan tuh cuman caper, sial. Mungkin emang belum kelar karena belum kelar persiapannya untuk acara besarnya. Oke. Jadi kalau Esa full konspirasi. Mantap. Konspirasi. Mau nanya Coba dong. sekarang Cun. Kalau aku mau nanya. Woi. Oh ya, kenapa? Ya silakan. Itu konspirasinya dari manusia atau makhluk lain nih? Oh my god, ini dia nambahin lagi. Esa tuh ngomong tentang manusia, lu yang namain jadi alien. Oke. Bisa jadi dari alien juga bisa jadi. Gua tambahin kalau gitu Rumi alien. Tahu gak sih film India yang dulu terkenal, yang apa sih, ada aliennya itu makhluk warna biru terus pakai pakaian dari karung. Tahu gak sih? Nonton gak sih? Hampir gue bilang kucu-kucu teh. Itu terkenal deh. Aku taunya CJ7. Alien dari karung. Iya, enggak. Ini CJ7. jadi filmnya film India. Bukan, itu mah bukan India lagian. Film Stephen India. Chow. Cari aja film India. Aliennya itu badannya pendek, agak kayak apa sih? Kayak Pow di game. Terus warnanya biru. Apa PK? Hah? PK. Apaan tuh PK? Enggak, jadi aliennya itu pendek, bentuknya tuh atasnya agak bulat, warnanya biru, terus mukanya ada keriput-keriput gitu. Terus dia itu kirim sinyalnya tuh. Ngatain Amir kan? Kagak, ini film beneran, film aja, ini film fiksi. Ketawa. Terus si alien itu shaming. dia ini pencet apa sih lagu tenet. Nah, terus nyampe ke si Melit di bumi. Masa gak ada yang nonton sih? Padahal kita tahunnya kelahirannya sama loh. Antara kita gak pernah nonton atau kamu menjelaskan film yang lain. Enggak. Jangan-jangan film yang ditonton itu cuman bisa ditonton sama dia doang. Film jangan-jangan nih ya, film India denger sendiri tentang alien warna biru. Ada. Alien warna biru.
Oh, Oh, aku zaman tahu dulu sih ya, kayak film zaman dulu ya. film kartun India yang bocah warna biru itu bukan sih? Bentuknya manusia, bukan kartun. Iya, iya, Krishna, bentuknya manusia Krishna. dia. Bukan. Iya, iya, abis Upin Ipin itu kan. Jadu, Bukan jadu. Krishna, Bapak. Jadu. Krisma dewa. Bukan. Ya, pokoknya Jadu itu kan yang kayaknya. abis Upin Ipin itu kan. Nggak tahu habis kapan. Itu mah bukan alien. Itu alien. Makanya berarti belum ada tuh itu film apa. Nanti aku cari. Kalian lanjut dulu. Aku cari. Guys, Kan guys, pasti tahu fokus, judulnya. fokus. Ada suara di langit, guys. Fokus. Nggak, ini sebenarnya kan tadi ngomongin alien kan. Jajan kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Ntar aku cari dulu. Oke, Cun, filmnya. lanjut, Ngomongin film Alien. Oke, nanti kita cek ya beneran ada apa enggak ya. Nanti kalau misalkan Iren salah, aku minta Iren bikin recording sendiri menjelaskan tentang filmnya. Ada Koi Mil Gaya. Koi Mil Gaya. Wah, banyak kok Evil Oh guys. iya, Jadu. betul. Tuh. Film Alien itu. Itu Betul. Ada. Dulu pernah nonton. terkenal Jadi kok. itu film tentang Kritik Rosan milih aliennya. gaya. Enggak, pokoknya Oh my itu God. gitu juga. Kirim musik gitu. Kayaknya aku tahu Den judulnya dari lagu Iya. Mili ini Emang gitu? gitu Itu ya. beda Lagu. film, Udahlah. Pak. Itu Oke, Kuci-Kuci Cun, Otahe, Cun. Pak. Iya, beda. Max Di in Kuci-Kuci India Otahe era. emang ada Doang Koi ya. Mili Gaya. Ada. Mili gaya. Mili Gaya. Tapi itu dari film Kuci-Kuci Otahe, Pak. Iya. Oh, gitu. Film India Iya, bukan cuma lagunya itu aja yang doang. emang judulnya Mili Gaya, Koi Mil Gaya. Oke. Oh, Kok oke. Oke, udah. Cun. Oke. Kita ngebahas kuci-kuci. Oke, Cun, silakan. Kalau aku tuh lebih ke arah saintis ya. Buset. Geli, Wow. geli sendiri dengernya. Gue suka tau nggak, begitu podcast dinyalain semuanya, oke ini dari segi science ya, tapi begitu podcastnya dimatiin, ih serem ya, gue takut. Iya, langsung parno jujur ya. Review pulang ke Jangan rumah bikin tuh aku langsung dong, kepikiran. Tahu nih buka kartu nih Jadi parah. kesannya kita kayak di scripting dong. Ngapain Iya, ya di kamu scripting bagian guys? ini ya, kamu bagian ini. Padahal nggak gitu ya. Ya. Oke, Oke. sorry Cun dipotong, Gak lanjut apa-apa. Cun. Jadi itu jadi manusia itu hanya bisa mendengar audio sonik kan. Nah, jadi Audio Sonic. audio sonik. Jadi ada infrasonik, audiosonic dan ultrasonik. Itu Sonic gitu the kan. Hedgehog. Ya. Beda-beda. Bukan. Oke. Ya, Nah. benar. Itu yang 20 sampai 20 ribu itu Audio Sonic. Audiosonic. Nah, itu mungkin Batasan adalah pendengaran manusia. ya, itu mungkin adalah suara infrasonik. Sebenarnya itu infrasonik. Menurut aku. Oke. Tapi Iya, dia iya. jadi melebihi dari 20 Hz ya, gitu. Jadi itu kesannya Berarti bukan infrasonik lagi dong. iya, jadi kayak infrasonik yang lebih. Jadi kayak gimana ngomongnya ya? Berarti itu Sonic biasa. infrasonik gitu. Tapi itu naik ke 20 plus gitu loh. Oke. Enggak, ini teori Jadi- aja. Jadi ini ya, Jadi umur legal iya, ya. jadi umur 20 plus ya. Sonicnya di Jepang bisa minum-minum Gue suka sekarang. penjelasan kalian. 12 plus. Iya. Sotoy dulu aja ini ceritanya kan ya. It's okay. Tapi kalau misalkan dia udah berubah frekuensinya, berarti bukan infrasonik lagi Bukan. dong. Berarti jadi audio Audiosonic. sonic. Berarti semua orang bisa denger dong. Ya, jadi itu mungkin fenomena alam yang jadi echo. Nah, echo gitu. Terus ini gue nulis di catatan, berantakan sih catatannya. Jadi kalian, Wow. It's okay. jadi kalian ngomong aku nyatat. Mantap. Terus Oke. mungkin itu suara dari apa ya? Angin atau apa gitu. Jadi kayak kecepatan suara tuh pasti lebih Suara angin. lebih lambat. Ya nggak sih? Apa? Kecepatan suara tuh lebih lambat. Iya kan? Kalau mau petir berarti nyala dulu lampunya, kilatnya, baru Iya, suaranya. kilatnya Baru suaranya datang. Iya kayak gitu. Oh, ini maksudnya ini ya kalau dibandingin cahaya ya. Kalau dibanding cahaya kayak gitu. Terus Ya, betul. karena echo itu kita jadi pengang kayak gitu. Misalkan suara gede, shock, nyamber, jebret, terus ada silent, kita nging kayak gitu. Bentar, I tapi kan see. nggak ada jebretnya. Nah, itu jebretnya itu dari tempat lain. Kita kan nggak tahu nih, mungkin suara kapal gede jet stream yang lewat atau mungkin getaran gunung apa gitu kan. Di barat kan Oke. pegunungan misalnya gitu. Teori aja sih kayak gitu. Oke, it's okay. Apalagi di laut. Aku coba mencoba mengerti ini teori-teori kalian. Jadi aku banyak tanya. Aku juga gak ngerti kok ngomong apa sebenarnya, cuma nulis aja. What? Apa? Terus kayak mungkin di low temperature badan kita kondisinya lebih apa ya ngomongnya? Ya kedinginan lah gitu. Mungkin kuping itu lebih
lemah lah atau apalah gitu. Jadi kondisi biologis orang-orang tuh kan beda-beda gitu kan. Mungkin Iren lagi kedinginan, lagi galau, tiba-tiba dia pengkang sendiri gitu kan. Waduh. Misal ya contohnya. Bukan. Kamu mau bilang Iren halusinasi? Wah. Aku kira tadi Enggak, Jun lagi ngomongin aku. Iren sedang lemah, ya. Iren sedang lemah aja. Kayak gitu. Jadi lebih Iren sensitif sedang ya. tidak kondisi fit pada saat itu. Oke. Mungkin Iren lagi Kalau kenapa Itu gitu. ini ya, Kira mau apa? tidur. Kalimat yang kreatif, sinonimnya halu. Apa tuh? Ya itu tadi yang dia bilang Ini barusan. sedang lemah imun Dan mentalnya. lemah dan butuhkan Hatinya lemah. Gue masih mending dibilang ini loh halusinasi dibanding dibilang lemah. Iren sedang lemah lembut kan ya. Iya, Jadi sedang tidak aku- kondisi fitnya gitu lah. Wanita lemah lembut Terus- emang. Ya daripada dibilang halusinasi kan Iya. halusinasi ntar jadi bubur, nasinya jadi halus. Oh, Oh gitu. Halusinasi. Oke. Oke. Gak apa-apa yang penting bad diaduk. jokes. Kalau diaduk tetap Ya enak gitu kok pokoknya buburnya. entah kondisi apa namanya kondisi biologis masing-masing gitu kan. Itu Mhm. memecah teori dari cuman orang tertentu yang mengalami gitu. Tapi aku nggak bisa menjelaskan sekelompok orang yang mengalami kayak gitu. Kalau untuk Oke. sekelompok orang mungkin kondisi di daerah itu lagi dingin-dinginnya mungkin ya. Kondisinya yang halu. Halu rame-rame ya, Kondisinya guys. halu. Kotanya yang halu, kotanya halu. Kayak gitu. Kotanya- Satu kota halu gitu. Langitnya lagi halu. Satu kota lagi dingin, suhunya lagi kenapa, terus tiba-tiba Iya. di bagian daerah Ini mana. siapa ya kemarin yang tentang SS orang Medan yang bilang satu kapal ini mabok? Kamu juga ya, Cun ya? Aku ya? Enggak, kayaknya Rumi deh. Dia bilang, apa Iren yang bilang satu kapal mabok. Mabok, halusinasi gak sih? Iya. Robek, aku lupa namanya apa. Tapi secara medis, telinga orang dewasa jauh lebih nggak sensitif dibanding yang anak kecil. Makanya waktu kamu kecil pasti sering kan terganggu sama bunyi nyamuk lagi duduk. Terus kita yang sibuk sendiri. Sementara yang tua-tua kayak ngapain sih kamu? Nah itu kira-kira gitu. Oh, sampai selain sekarang aku hati, juga masih ternyata gitu. kuping aku udah robek. Sampai sekarang. Sampai Karena sekarang udah kenapa? nggak denger nyamuk lagi ya. Sampai sekarang Iya. juga denger nyamuk risih. Dengernya lagu mahal ini. Oh iya masih nggak, maksudnya kalau yang frekuensinya normal tetap bisa kedengeran. Tapi kalau misalkan yang nyamuk nakal ya, yang lembut gitu suaranya, Nyamuk itu nakal. anak kecil doang yang bisa dengar. Oh. Pokoknya Itu sama-sama rata-rata kecil kalau ya. kamu udah pernah pakai headphone atau apa gitu pasti udah robek. Wow. Sekarang kita Makanya- dong, sekarang kita robek. Makanya semakin tua semakin nggak bisa dibilangin ya. Oh iya betul Iya. make sense. Ya, makanya teriak-teriak. Tua-tua bandel. Iya udah tua bandel, makanya Iya. ada tua-tua kelabing gitu kan. Iya. Mama masih jadi. Iya. Kelabing. Salah Auban, satunya Esa auban. ya. Enggak. Udah jompo kalau gue mah. Udah jompo. Ya tadi kita ngedenger si Ira bilang itu loh zaman aku SMA. Ngomong-ngomong di Million World ini semuanya masih Million World. SMA kita. Oh iya benar Iya, juga Bro. ya. Korektor Iya. 18 tahun. Tapi kalau misalkan Iren kan bilang kayak, wah gue masih masa SMA 5 tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu. Kita ya masa SMA gue zaman Majapahit ya. Oh gitu. Betul banget. Aku juga kerajaan Kutai. Kayak gitu. Lagi Iya, pahit-pahitnya. zaman-zaman kerajaan kita ya, Sa ya. Aku demigat nih, demigat. Ngomong-ngomong Iren, mereka bertiga udah ngasih teori-teorinya. Iren mau nambahin nggak sebagai yang berpengalaman? Oke, yang punya pengalaman unik. Pengalaman. Karena dari tadi udah ngomongin film, ini aja kali ya. Apalagi aku baru bisa nonton versi Jackson. Aduh, kucu-kucu tahe lagi. Enggak. Jadi siapa tahu nih ternyata kalau misalnya dewa-dewi Yunani itu ada, terus ternyata mereka lagi berperang nih antara Zeus sama Poseidon. Terus jadi dia bikin Oh. suara-suara yang mempengaruhi radio-radio, mempengaruhi udara. Terus jadinya aku denger deh. Maklum abis nonton Suara-suara versi angkasa Jackson. gitu ya, Cenah. Kayaknya kemarin Poseidon. Ntar lagi. Suara dari permukaan atas. Kalau kita bahas Kita tentang di bawah Suara laut SpongeBob. kayaknya. Ya, kan udah terlanjur ngomongin film alien India. Sekarang film dewa-dewi Yunani. Now your turn. Ya. So Your far turn. kayaknya sudah Oke, cukup guys, menarik. sebenarnya aku nggak terlalu ini ya, jujur aja nggak terlalu pengen debunk
masalah ini. Soalnya ini aku dengar udah lama dan jujur aja aku tertarik banget dan suka banget ya hal-hal kayak gini, kayak misteri. Wah, nggak bisa dijelasin nih misteri ini gitu. Tapi kita cek dulu. Pertama, kasus-kasus yang terkenal dulu ya. Jadi ternyata setelah dicek sepanjang sejarah ini, seperti yang aku bilang, sepanjang sejarah ini bener-bener banyak banget yang ngelaporin. Jadi contohnya di New Mexico pada tahun 1990, 2006, baru-baru ini loh tahun 2000-an aja tuh banyak banget yang ngelapor. Ini tahun 2012 ada profesor, ada kayak scientist gitu yang bikin data tentang laporan terhadap suara World Ham ini. Jadi dia kayak bikin titik-titik di mana kejadian itu terjadi gitu. Karena dia juga ngerasain sendiri dan dia penasaran sebagai scientist ya. Nah, tahun 2011 Windsor, banyak banget yang terkenal. Yang terkenal paling pertama itu, ini sebelum yang terkenal ini banyak kejadian, tapi dia yang terkenal pertama karena masuk TV dan bombastis banget beritanya, itu namanya Bristol Ham. Bristol Ham ini terjadi tahun 70-an dari Inggris. Nah, ternyata setelah dicari-cari ya, Bristol Ham ini tipenya tuh tipe yang kedua ngomong-ngomong. Jadi yang pertama itu yang satu orang doang yang denger, tipenya Iren. Yang kedua itu yang satu Rame-rame. kompleks denger. Ya, rame-rame. Nah, jadi yang rame-rame ini, Bristol Ham ini termasuk yang rame-rame. Nah, terus dia ngecek kan, ternyata itu dari pabrik. Setelah pabrik di dekat perumahan itu ditutup, diberhenti kerjakan, HAM-nya berhenti. Sampai di tahun 2020 atau pokoknya baru-baru ini terjadi lagi di Bristol HAM-nya. Tapi kita lagi nggak bahas itu, kita bahas yang tahun 70-an. Nah, jadi salah satu sumber itu dari mechanical pabrik. Tapi ini yang menarik nih. Yang menarik tentang yang tipe pertama. Nah, ini menarik tipe pertama. Karena si scientist ini tadi bikin kotak baja. Kotak baja di mana kalau misalkan logika dia ya, kalau itu audio dari suara dari eksternal, otomatis harusnya nggak masuk ruangan kedap suara kan. Nah, sementara setelah dia bikin kotak baja ini dan dia masuk ketika dia ngedengar, ternyata jeng-jeng, suaranya masih ada. Dia masih bisa ngedengar suara itu. Ini sangat menarik. Nah, terus ada beberapa yang bisa ketemu sebabnya, ada beberapa yang ternyata nggak bisa ketemu sebabnya. Gitu. I see. Kita masuk ke teori-teorinya dulu tapi guys. Nah, karena ini kejadian yang paling banyak, bukan paling sih, yang banyak banget terjadi ya, dan otomatis banyak banget orang berteori-teori kan. Tentu aja di internet tuh banyak banget orang yang kayak punya, oh ini siapa tahu itu gitu. Kayak kita aja kan dari tadi aku tanyain menurut kalian gimana nih gitu. Nah, jadi teori yang terkenal nih ada beberapa, ini udah aku kompilasi. Yang pertama itu suara alam. Jadi suara yang timbul, jadi ini menurut orang Prancis, suara yang timbul karena aktivitas mikroseismik, getaran yang muncul dari ombak yang berhembus dengan dasar laut. Jadi kayak berhempasan dengan dasar laut gitu, menimbulkan getaran frekuensi rendah yang dipantulkan di atmosfer. Jadi kuncinya suara itu kalian tahu kan? Suara butuh apa? Suara butuh udara untuk terdengar di telinga kita, karena dia butuh perantara. Kalau enggak kita nggak bisa dengar. Kayak di luar angkasa gitu kita nggak bisa dengar. Terus yang kedua tentang suara alam, getaran yang timbul karena efek magnet polar dari bumi itu sendiri membuat sebuah getaran frekuensi rendah yang dipantulkan di atmosfer. Nah, balik lagi nih, ini alasannya karena bumi kita kan punya polar magnet ya, kutub utara, kutub selatan gitu. Nah, ya magnetnya bumi kita ini kan kuat banget, itu yang memantulkan sinar radiasi. Kalau enggak kita bakal terpanggang radiasi terus. Nah, jadi kemungkinan besar menurut teori suara alam ini, suara ini tuh timbul karena aktivitas magnet
rotatisasi dari bumi itu sendiri gitu. Hmm. Sementara yang Bergeser-geser ketiga, gitu. ya, ya gitulah. Sementara yang ketiga ini kayak teorinya Chun yang tadi dia bilang, nah geledek gitu. Tapi cahayanya kita nggak ngelihat. Kan kadang kan gitu ya, kita nggak ngelihat tiba-tiba gitu. Iya, atau ada suaranya aja. Suara geledek. Ya, Betul. tapi nggak 7 detik sih. Oke. Oke. Nah, teori kedua. Ya, teori kedua, suara buatan manusia. Nah, jadi kayak yang aku bilang tadi di sebelumnya ya, suara yang ditimbulkan dari mesin pabrik pada distrik industri. Misalkan di kasus Bristol Ham atau HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program. Jadi di dekat HAARP ini juga ada yang ngelapor, wah ini terdengar suara nih gitu kan. HAARP ini tuh kayak instalasi di Amerika sana punya NASA yang berhubungan tentang high frequency akustik buat riset ya. Jadi efek sampingnya itu kayaknya dia kayak memantulkan low frekuensi atau apalah gitu. Nah, yang kedua, suara yang muncul akibat pesawat jet Hakomo Jet. Jadi kan ada pesawat jet yang menembus kecepatan suara ya. Tahu kan yang kayak gitu. Ya. Terus habis itu ya shockwave-nya itu yang membuat suaranya bergemuruh di langit. Jadi karena pesawatnya kita udah nggak lihat, tapi suaranya doang tuh baru nyampe di kuping kita. Brrr, gitu. I see. Bur. Ya. Duar. Nah, terus berikutnya itu tinnitus. Tinnitus Waduh. itu tahu Salah tinnitus? sendiri jadinya. Penyakit telinga ya. Salah sendiri. Kuping ini berarti orangnya sendiri yang kupingnya ada masalah ternyata. Ya, tinnitus adalah sensasi telinga berdenging yang bisa berlangsung sesaat atau dalam waktu yang lama. Nah, jadi kalau misalnya Iren semenit, nah ini tinnitus nih. Oh gitu. Kondisi ini dapat terjadi hanya di telinga kiri, telinga kanan, atau kedua telinga. Iren di telinga mana? Kiri. Karena Loh, jendela aku di kiri. kiri. Jadi aku Kalau- dengar dari jendela Ya. gitu. dari Kalau luar ini jendela. semua orang pernah nggak sih? Orang apa? Semua orang pernah nggak sih kalau dengerin kayak yang tinnitus ini? Well, not necessarily. Berarti kamu ada tinnitusnya. Ada kayak berdenging gitu. Iya, pernah. Iya. Ini konstan loh. Ini konstan. Ini bukan yang kayak sekali dua kali gitu loh, Rumi. Enggak sih, tapi kalau Sering, lagi sering. lagi capek bisa. Iya, Tapi tinggi, tinnitus tapi tuh tinggi. kayak udah jadi simptom gitu kayaknya. I Tinnitus see. bukanlah suatu penyakit, melainkan gejala dari kondisi lain. Misalnya gangguan di organ dalam telinga, Cing-cing. gangguan dalam pembuluh darah, dan lain-lain. Iya. Penyebab tinnitus Bener-bener. tuh ada banyak. Jadi well ya ada banyak dicari aja. Intinya itu. Nah, berikutnya ya seperti biasa ini ya kontender yang harus muncul setiap saat ya, alien. Jadi banyak yang berteori Oke. Ini itu favorit adalah saya. suara yang suka. ditimbulkan UFO. Oke. Oh, Si Oke. pesawat UFO-nya. UFO. Apalagi belakangan ini kan banyak yang kayak ngelapor UFO itu nyata kan ya. Yang tahu nggak sih berita baru-baru ini tentang Ya, UFO nyata laporan dari Amerika? CIA, ya betul. Ya. Hah, serius? Mengkonfirm bahwa militer AS tuh emang suka ketemu objek-objek yang nggak bisa diidentifikasi di angkasa. Ya. Pergerakannya aneh atau apa gitu. Tapi mereka emang dulu merahasiakan itu. Sekarang dibuka. Tuh. Ngomong-ngomong itu, Nah, pernah lihat gak sih video? Nih, jadi videonya ini pokoknya di Western ya. Pokoknya di daerah sana. Mereka ngomongnya pakai bahasa Inggris soalnya. Jadi ceritanya si manusianya ini tuh yang orang dewasa ini tuh lagi jalan. Terus ngeliat dogi gitu. Doginya dia di lorong depan kamar. Tapi dia langsung bilang, who are you, ke doginya yang ada di lorong itu. Terus wah. dia ngomong gitu soalnya dia bilang, I know my dog is inside with my baby. Terus dia buka pintunya, terus doginya bener lagi tiduran di samping bayinya gitu. Jadi kayak yang di depan dogi siapa gitu. Itu katanya salah satu alien, tapi nggak tahu itu bisa jadi beneran. cryptid juga itu. Takut Dan sumpah. itu beneran atau bohongan Iya, atau apaan editan atau sih? gimana? Mungkin siapa tahu bisa mau dibahas Iya. gitu kan. Aku kepo juga. Itu beneran apa editan apa emang, tapi ada videonya jadi kelihatan di videonya gitu. Jadi siapa tahu. Apa nyuruh aku di bank? Iya ya. Cosplay anjing cosplay. Iya, tolong di bank gitu. Oke.
Kemungkinan anjing yang besar paling ini benar. kemungkinan besar yang kamu lihat yang video yang kamu jelaskan itu sih ada dua hal sih. Kemungkinan besar satu hoax, Ya, yang kedua Rekayasa. anjing lain aja. gitu. Oke. Tapi I mirip mean gitu di ya. rumah aku juga kadang di depan rumah tuh banyak kucing yang mirip kucing aku. Kak, Hmm. beda sih kayaknya. Beda yang itu sama yang ini. Oke. Menarik tuh, menarik. Kalau Doppelganger gitu tapi pertanyaan anjing. berikutnya, kenapa dia ngerekam? Apa yang bikin dia ngerekam? Dia emang Jadi lagi ngerekam aja kayaknya atau kayak, wih anjing ini siapa nih rekam gitu? kayaknya dari CCTV. Soalnya itu eh sudut pandang kameranya tuh dari atas, kayak seolah-olah dari CCTV gitu tuh suara hitam putih. CCTV hitam putih kan Oh. gitu tuh cuman tersebar, tapi yang pas aku nonton yang udah tersebar itu bukan dia yang upload, tapi intinya cuman kayak website kayak Gak situs-situs mungkin yang dong, upload gak gitu. mungkin dia yang bukan dia yang upload dong. Maksudnya pas aku lagi nonton itu bukan dari dianya langsung, udah dari yang sekian-sekian orang yang nge-share gitu. Oh. Nah, oke. Mungkin kayak dia upload ke misalnya ke situs apa gitu terus kayak nanya, guys, ini gua ada fenomena ini nih, anjing gua jadi 2 gitu. Doppelganger dog. Oke. Iya. Intermezzo. Nah, jadi kayaknya gue udah ketemu video yang Iren maksud. Jadi ngomong-ngomong ini gue langsung cari dan penasaran juga ya. Jadi ini di tengah-tengah video gue ganggu sedikit intermezzo ya. Jadi ini videonya kayak anjingnya sebenarnya ini skinwalker ya, bukan alien. Dan ini sebenarnya gue udah ketemu ini fake. Ngomong-ngomong, tapi orangnya yang bukannya kayak pengen ngebohong gitu, emang dia suka bikin sketsa horor dan ya. Jadi kalau misalkan ngecek ini sebenarnya udah ketahuan banget ini settingan. Kenapa? Karena ada creepy doll di sini, kayak siapa yang taruh boneka di tengah jalan gitu. Anyways, ya ini udah ketemu dan gue ketemu source-nya. Jadi source-nya nah ini anjing yang ini ceritanya sesuai nih. Ini anjingnya ada di lorong ya. Terus abis itu menghilang. Ini skinwalker-nya ngomong-ngomong. Terus nggak taunya ada di sebelah kirinya. Nah ini yang Iren kasih tahu. Ini dari channel namanya Horror Fantasy. Ini emang orang ini suka bikin sketsa horor ya. Jadi boleh dicek kalau misalkan tertarik, dan ini keren orang ini. Jadi udah kayak gitu. Intinya yang Iren lihat itu yang viral ini fake hoax ya. Kalau misalkan orang ini nyari dikit aja, gua aja langsung cari ketemu nih langsung video aslinya. Ya orang ini emang suka bikin sketsa gitu. Oke, udah balik lagi ke episodenya. Balik ke topik dulu. Oke. Supernatural. Mumpung Iren lagi bahas tentang supernatural tadi ya, video supernaturalnya. Jadi beberapa peradaban mengkatalogkan suara langit yang dihubungkan dengan sesuatu yang buruk atau pertanda dari dewa yang murka atau deity yang murka. Ini yang tadi Esa bilang. Jadi nggak cuman di satu atau dua agama doang, ternyata tuh banyak banget cerita tentang trompet angkasa, tentang perang dari langit, gitu segala macam yang berhubungan dengan suara-suara langit. Berikutnya beberapa kepercayaan menuliskan tentang suara dari langit ya, ini mengkonfirmasi yang tadi barusan aku bahas, dan kepercayaan terhadap trompet malaikat, trompet makhluk angkasa dan lain-lainnya. Pokoknya secara supernatural emang ada cerita-cerita tentang dari agama maupun kepercayaan masing-masing tuh banyak banget cerita tentang suara-suara di langit. Tapi kalau dipikir-pikir emang orang zaman dulu kepercayaan gitu banyak banget ini ya yang berhubungan dengan sesuatu yang langit ya. I mean kayak yang Iren tadi bilang dewa Yunani aja kan tinggal di langit segala. Dulu kan kita nggak tahu geledek itu apa, petir itu apa, kan kita nyebutnya itu dewa Zeus. Mungkin ini siapa tahu ini fenomena yang Dea Zeusnya zaman sekarang nih yang kita belum bisa bahas. Belum ketemu jawabannya, kira-kira gitu. Nah, itu teori-teori yang terkenal tadi. Nah, sementara dari aku sendiri sih pengennya ini kayak emang sesuatu yang wah gitu keren ya, nggak bisa dibahas gitu ya. Tapi karena aku pengen juga sih dibunk dikit, mencoba ya, walaupun harusnya ini nggak mungkin karena rata-rata kalau dicek tuh rata-rata pada bilang wah ini nggak ada ininya nih, nggak ada apa namanya, nggak ada penjelasannya. Ya nggak ada penjelasannya, tapi nggak menghentikan aku untuk mencoba. Oke, jadi kita lihat. Gas. Oke. Bisa jadi hoax ngomong-ngomong. Ini alasan teori satu lagi bisa jadi hoax. Oke,
Konklusinya, nah ini menurut aku nih ya, ini kesalahan beberapa orang yang ngeriset tentang World Ham ini. Jadi World Ham ini mereka kategorikan jadi satu hal. Menurut aku itu kesalahan fatal mereka di situ mulainya. Karena menurut aku World Ham ini kalau dari data yang aku kumpulkan, harusnya mereka sadar kalau yang mereka kumpulkan ini 3 kasus yang berbeda. Jadi yang pertama dari subjeknya aja, suara yang bisa didengar banyak orang dan bisa didengar sendiri. Itu 2 hal yang sangat berbeda menurut aku. Setuju. Kita nggak usah bahas tentang bunyi. Ada yang ada yang ada yang Kuek. gitu. Yang terakhir kayak bebek deh. gitu ya. Iya kita ada yang bunyinya kayak bebek. Suara gitu. pertanakan Kita nggak sebelah. usah bahas bagian situ dulu. Kita bahas Gitu aja. subjeknya dulu. Subjeknya aja itu ada 2 hal yang berbeda. Nah ini kadang kalau misal kita ngeriset sesuatu, hal terkecil apapun itu udah bisa membedakan banyak hal. Contohnya di sini adalah ini tadi yang aku bilang tadi, apa namanya, suara yang bisa didengar banyak orang dan suara yang bisa didengar sendiri. Menurut aku itu 2 hal yang sangat berbeda banget. Dan yang ketiga hoax menurut aku. Oke. Jadi kita bahas dulu yang pertama, yang bisa didengar banyak orang. Padahal ini aku bilang yang kedua ya. Oke. Tapi nggak apa-apa, kita bahas dulu yang suara yang bisa didengar banyak orang. Oke. Nah, masing-masing kasus memiliki sumber yang berbeda-beda. Contohnya nih, Bristol Ham. Pada tahun 1980-an, itu kan ternyata ketemu nih dari pabrik ya, distrik pabrik industri yang menyebabkan polusi suara. Di Prancis, peneliti bilang lokal harm itu terjadi karena getaran pada ombak. Ya, ada juga yang bilang dari pesawat. Dari kasus nyata Kamo, pesawat yang tadi supersonik ya namanya, ya gitulah. Nah terus juga setelah aku ngecek tentang riset online, nggak online sih, maksudnya riset paper dan juga kayak ilmu orang-orang yang ngetes sendiri gitu ya. Jadi beberapa orang tuh ketemu nih temennya bilang, gue ngedenger ham nih di rumah gue gitu ya. Dia datang ngetes segala macam pakai equipment dia gitu. Nah ternyata ya ternyata ada satu lagi kayak teori-teori lain, bisa jadi akustik yang terjadi dari pantulan gedung menambah ampli suara getaran. Jadi kayak siapa tadi yang bilang si Chun tadi bilang ya. Betul. Ya, Chun tadi bilang, bukan angin. Jadi Chun tadi bilang dari infrasonik, echo, jadi gitu. Jadi kemungkinan besar kan yang namanya suara kan mantul ya. Jadi siapa tahu bisa jadi suara kecil tadi mantul ke gedung, mantul. Mantap terus betul. terusan ya mantap betul. TikTok. Aku mau bilang TikTok gitu. Jadinya suaranya jadi getaran yang gede banget di atmosfer kita. Jadi ke amplifier. Kira-kira gitu. Wah, ternyata aku Ya, pintar. Logikaku nyampe. Kira-kira guys, menurut kalian gue ketemu nggak beberapa penjelasan ininya? Kayaknya Bukan di bank ya, ini maksudnya not apa? necessarily kayaknya di bank kamu sih. mendukung semua Tapi- teori kita. Iya. Intinya itu. Malah kayak Oh ya, checklist kalian gitu. mendukung sejauh ini? Checklist ya kayak Oke. teori aku dibenerin, teorinya dibenerin. Oke, kalian bakal lebih mendukung temuan aku yang berikutnya kalau kayak gitu. Alright. Oke, nah pertama ternyata setelah dicek frekuensinya, the world hum, mayoritas dari the world hum yang ngomong susah ya, agak belibet. World hum ini yang kebanyakan orang yang bisa dengar, frekuensinya itu mirip dengan air vent atau ventilasi udara. Ya. Ventilasi udara yang bukan ini loh, bukan jendela kebuka gitu ya, yang bersifat mekanik ya, yang digital gitu loh. Kayak gimana? Jadi mereka Mana punya ada ya? frekuensi yang sama ternyata. Mirip lah gitu. Jadi air vent yang dipasang di daerah rural. Terus dari peta yang researcher 2012 itu temukan, ternyata setelah dicek, ini titik-titiknya ini mirip banget dengan titik-titik pipeline location. Jadi bisa jadi ini suara yang dipantulkan dari getaran pipa-pipa bawah tanah. Soalnya titik-titiknya kalau misalkan di ini ya, ditimpa layernya itu sama persis. Oh, iya sih. Kira-kira mirip-mirip. gitu. Ya? Nah, tempat-tempat yang Getaran Getaran tadi bawah tanah gitu ya.
Well, bukan. Jadi pipa yang saling bergetar satu sama lain, terus karena teramplifikasi tadi gitu loh. Jadi mantul. Tempat-tempat yang tadi didengar itu dekat ini nggak pipa-pipa atau air vent? Kenapa? Tempat-tempat yang ngedenger tadi yang ada di video. Lokasi mereka dekat sama air vent atau kayak pipa-pipa gitu gak? Iya, kan lokasi-lokasinya ini kan dimasukin di peta yang di tahun 2012 tadi. I see. Terus juga Mereka yang HAM meneliti ini ya. juga dicek. Ini kayak orang ini dia ngecek nih di daerah sekitar dia ada apa sih? Oh, ternyata di perumahannya nih banyak yang kayak ginian nih, ventilasi di Australia nih. Banyak ventilasi kayak gini nih. Siapa tahu ini pantulan dari aluminium atau besi ini yang bikin gitu. Rumahku I dari see. kardus jadi nggak bakal ada gitu-gituan ya guys. Oh, kardus, oke. Itu mah ditiup dikit langsung Wordnya beda. Jerami. Warnanya beda ya. Wah, Oke. seperti 3 babi cilik. Iya, maksudnya itu. Oke. Berikutnya suara yang didengar sendiri yang punyanya Iren nih. Nah, Jadi yang apa punyanya nih? Iren ini ada 2 tipe. Kayaknya nih kondisi internal ya, dimana orang lain nggak bisa dengar itu biasanya internal, nggak ada hubungannya dengan sesuatu yang bersifat orang lain. Lagi sakit. Soalnya kalau yang bersifat orang lain harusnya orang lain juga bisa mendeteksi. Ya, yang pertama tinnitus tadi. Nah, yang kedua ini bisa jadi hyperakusis. Hyperakusis itu apa? Apa tuh? Hyperakusis itu kalau penjelasan ininya ya, penjelasan secara kasarnya, kurangnya toleransi ketahanan terhadap suara atau getaran suara sekitar yang mengganggu, yang dapat menimbulkan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Jadi kemungkinan besar yang Iren alami itu bersifat internal, jadi bukan halnya hal eksternal, benar. Siapa tahu tekanan udaranya berubah. Jadi kemungkinan besar kenapa terjadi di daerah dingin gitu-gitu karena tekanan udara berubah. Jadi telinga kita kan kalau tekanan udara berubah kan telinga kita kan ini ya ngaruh ya. Iya, kayak berdengung Jadi gitu. ya, jadi itu yang bikin dia kayak aduh gitu. Kayak kita dari Jakarta ke puncak aja kadang berdengung kan atau betul. naik Naik pesawat gitu-gitu. Naik lift Betul. aja udah pengang. Nah, betul. Nah, kemungkinan besar kejadiannya kayak gini karena tekanan udara. Karena kalau aku lihat dari contoh kasusnya nih, ini kayak iklim gitu-gitu bisa jadi itu clue buat memecahkan memecahkan misteri ini. Misteri. Ya, hampir gue bilang fantasi. Nah, yang ketiga hoax. Dari mana tahu hoax? Jadi yang namanya media sosial ya, terkadang kayak apa sih? Ketenaran itu tuh currency. Jadi setelah dicek di Nouvelle Lerdo itu dia ngaku ada World Ham juga kan dia rekam kan. Tapi setelah frekuensinya dicek, frekuensinya sama kejadian di Texas tahun 2012. Frekuensi yang sama persis. Kalau sama dikit-dikit tuh nggak masalah lah, pasti ada lah yang beda. Tapi kalau sama persis banget, kalau bisa di data forensik audionya sama persis, kemungkinan besar hoax. Nah, kalau satu ini aja udah hoax, nggak menutup kemungkinan banyak banget audio-audio kayak gini itu sebenarnya buatan. Kebetulan orang ini aja ini malas, jadi cuma download terus ini pakai. Kira-kira gitu. Hoaxnya kayak, nggak ada aku effort pengen ya. viral. Ya. Aku Bener, bikin viral berita hoax ternyata. ini, guys. Ya, nah Tapi jadi kalau jadi satu kompleks itu berarti mereka mau viralnya bersatu kompleks. enggak, kalau yang satu kompleks itu yang aku bilang tadi, Pabrik-pabrik ya, kemungkinan tadi. besar itu yang pipa ya. daerah perumahannya antara deket sama pabrik atau daerah-daerah pipeline kayak gini. Oke. Tapi di Indonesia kan juga banyak daerah pabrik. Tapi nggak ada yang kayak kasus kayak gitu. Nah, ini biar aku jelasin pakai pengalaman aku sendiri. Jadi kebetulan aku pernah tinggal di daerah yang sebenarnya agak jauh dari, sebenarnya kayak aku nggak tahu ya ada pelabuhan di sana. Tapi pas tengah malam jam 3 malam gitu bunyi gitu. Ternyata setelah aku tanya daerah sini, pertanyaan aku bukan gini. Pertanyaan aku tuh bukan kayak ini kok ada suara-suara aneh gitu. Kalau pertanyaannya kita mulai kayak gitu, itu udah confirmation bias gitu. Jadi orang kayak oh ya ada suara aneh. Pertanyaannya tuh yang kamu tanya kayak
kamu tanya by elimination. Kalau aku sih gitu. Kira-kira itu suara apa sih? Kereta api nggak sih? Coba tanya. Daerah sini ada kereta lewat nggak sih? Oh, nggak ada, nggak kena nih kereta gitu. Oke, pertanyaan berikutnya gitu. Jadi proses eliminasi, ternyata daerah situ ada pelabuhan. Pelabuhannya agak jauh. Bukan agak sih, jauh. Tapi ternyata kalau udah malam, karena nggak ada suara-suara lain. Jadi kalau siang gitu ya, kan rame. Ya adalah orang pim, woi minggir, woi, gitu ya. India. Tapi iya. Tapi kalau malam itu dia sepi. Jadi kemungkinan besar terdengar. Karena pengalaman aku aja kayak kalau malam tuh kedengeran atau ada nggak sih yang rumahnya sebenarnya nggak terlalu dekat sama masjid, tapi kalau jam 5 pagi kedengeran dia toanya. Kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi saling mendukung nih. Jadi buat Esa tadi yang nanya, satu persatu dia saling mendukung. Jadi ini variabelnya tuh nggak cuma satu, Sa. Jadi kemungkinan besar tuh gitu. Jadi kemungkinan besar kayak ini karena lagi sepi, karena ini kayak gitu loh. Gitu. Berarti ya fenomena yang dialami satu komplek itu ya kayak misalnya ada tadi pipa atau apa, terus kayak masing-masing mengamini gitu ya. Iya benar. Ya, jadi mas histeria gitu, Sa. Mas histeria. Betul. Soalnya kalau dipikir-pikir, kalau misalkan emang itu suara semuanya bisa dengar, kan itu low frekuensi ya. Kayak misalkan banyak yang ngaku tuh suaranya tuh mirip truk yang lagi parkir gitu loh ya, Kak. Gitu. Tut gitu lagi mundur. Ya. Nah, kalau kalian perhatiin suara truk lagi parkir, itu kalau kalian merem, bayangkan nih orang yang misalkan merem tidur atau misalkan orang yang buta ya, mendengar suara tanpa melihat visual, sama sebenarnya kasusnya kayak orang yang ngedengar sesuatu tapi nggak tahu itu dari mana, itu sama pasti itu apaan tuh? Kira-kira kayak gitu. I see. Suara Abang Mi Tek juga serem sih kalau kedengeran suara doang tapi kagak dapat. Serem. Enggak, yang lebih serem tuh orang jualan sate. Gue nggak ngerti kenapa mereka melekiknya kayak gitu. Oh iya bener. Ada juga di rumah. Kenapa ya? Jam 3 pagi lo kebangun gitu kan, terus toto ada suara sate. Tapi kayak bukan dari luar. Aneh banget gitu Dari kamar abangnya. Kayak gini suaranya. Bahasannya ganti. Gitu. Iya kan? Suara apa? Kalau di rumah aku malam-malam, tapi karena aku mager ya, sebenarnya tinggal lihat aja sih. Tapi kayak sering gitu, kayak beberapa kali dalam seminggu ada kayak gitu. Aku kira kan orangnya kan ya iseng doang. Nah, itu apa? Kayak iseng, kalau emosi apa gimana. Nah, itu apa tapi tuh? kalau ada beberapa kali seminggu, Ini dari mic aku ya. jualan gitu deh. Itu apa tuh? Jualan apa Apa gitu, tuh? tapi nggak tahu jualan apaan. Hah, kenapa? Guys, Rumi lagi takut. Enggak apa-apa, Enggak, itu suara teman bercanda, aku bercanda. lagi main game. Suara itu suara Iren kok. Suara Iren lagi tahu. memimikan random person. Tapi kayak gitu, aku awalnya tuh kayak apaan sih orang iseng banget. Nggak lama ada lagi. Rumi nanyain yang mana? Rumi nanyain kayaknya emang suaranya si Cun. Iya, suara teman aku. Tenang. Gitu. Ya tergantung jam-jamnya sih kalau suara-suara misteri. Iya betul. Pokoknya kalau di atas jam 2 itu ya anggap saja ada Hansip. aktivitas lain. Tong, tukang nasi iya, goreng. kalau misalnya pas lagi subuh-subuh kayak tank itu suara si Scrambling lagi keliling komplek, Iya, lagi betul. tandain kalau mereka udah ngecek daerah situ, jadi udah aman, gak ada maling Iya. nih. Jadi mereka mukul tiang. Itu Iya, bukannya tandanya ini ya, ngecek kebakaran ya? Enggak, kalau di rumah aku Enggak, enggak. biasanya itu buat iniin warga sih kalau ya Iya. kita lagi ronda nih mukul tiang listrik. Ding 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 ding. Iya. Gue sering tuh ngedenger teng. Subuh-subuh, artinya daerah situ aman. Dulu. Iya, berarti ada yang ronda, ada yang keliling gitu. Nggak tahu ya Nanti- plot twistnya itu maling ya. Ting ding Iya. ding ding. Iya, fake signal. Iya. Maling jangan deket-deket nih, ting. Tapi tetap kepo. Nanti kapan-kapan Ya, aku ngintip dari jendela itu siapa sih? Kayak gitu suara. Boleh. Ya habis itu cerita ke kita. Iya, tapi aku mager. Iya. Semoga Kalau enggak, berhasil, kalau kamu Iren. takut, kamu nggak usah ngintip, kamu pakai HP aja rekam, tapi kirimnya ke Rumi doang. Iya kan, parah banget. Parah banget sih. Iseng Itu banget. namanya. Tahu Emang. nih, kan kita CS, tenang Bikin aja teror. Rumi. Aman. BTW, intinya untuk Hmm. yang ini, untuk yang satu kompleks dengar itu Mhm. selalu, ini selalu ya, selalu
dari sumber yang berbeda-beda. Makanya kalau yang direkam itu beneran yang kayak satu kompleks dengar, suaranya selalu berbeda. Dan getarannya juga selalu berbeda. Kira-kira gitu. Yang gue bingung karena lagi, sumbernya berbeda-beda juga. Iya, yang gue bingung lagi tuh kenapa cuman bule-bule ya? Maksudnya yang kenapa nggak Asian gitu yang mengalami fenomena itu ya? Asian parnonya berbeda mungkin. Iya. Kalau Asian denger itu langsung pada ngaji gitu kan, nggak ngerekam atau apa nggak? Bukannya Betul. karena nggak ada pipeline tadi itu? Ya, Nah, bisa jadi. karena teknologi. Aku langsung Teknologinya istighfar. belum nyampe sini, Sa. Di kita Ventilasi sistem kita shower cuma drainasenya jendela kayu. masih jelek. Iya. Iya. Di kita masih kusen bisa memuai nanti kacanya meledak keluar paling gitu. Iya. Masalah kita berbeda, Sa. Masalah kita bukan bunyi-bunyi ham gitu. Fenomena kita ngelunasi cicilan. Kalau di bule kan enggak. Iya. Iya. Fenomena Teknologi kita, ternyata. fenomena kita lebih lokal. Iya, ekonomi. Orang Fenomena kita ventilasinya itu berbunyi jadi world Iya. ham. Ini ventilasi kita, ini ventilasi gua kok meleleh sih? Iya. Benar. Ternyata ada perbedaan teknologi ya, sama perbedaan infrastruktur gitu. Iya. Karena mungkin Iya. itu. Oke. Menarik. Iya. Karena hal yang paling pop up buat gua tuh fakta kalau mereka bilang tuh ini ada yang bisa didengar banyak orang, ada yang bisa didengar sendiri. Itu dua hal yang menurut gua tuh benar-benar kayak bertolak belakang banget gitu loh. Kalau ini emang fenomenanya satu doang, satu tipe, berarti harusnya konsisten. Karena kan science itu tuh yang bikin dia science tuh 3 hal. Yang pertama harus demonstrable, harus bisa dibuktikan, itu science. Yang kedua repeatable, harus bisa diulang. Jadi kalau misalnya diulang hasilnya berbeda-beda, itu beda. Jadi kayak apa nih gitu loh. Variabelnya beda gitu ya. Yang ketiga Bukan kalian sesuatu Google yang sendiri. logis. Nggak seru kalau gue kasih tahu semuanya. Apa tuh? Yang ketiga apa? Waduh. Yang ketiga Google Google sendiri katanya. nggak seru kalau gue kasih tahu semuanya. Makanya kenapa quantum physics itu salah satu tipe science yang paling menarik untuk saat ini. Kenapa juga kayak banyak banget scientist bilang kalau lu bisa ngejelasin double slit eksperimen ada hadiah Nobel buat lu gitu. Karena itu tuh out of the box banget. Gua bisa kayak 10 jam ngeceritain tentang quantum physics dan double slit eksperimen dan kayaknya nggak ada yang mau denger. Tahu kok. Oke. Terlihat menarik. Kelas boleh. Sampai malam ya itu. Oke. Mungkin next time, mungkin kita bikin Million Science Podcast. Boleh, kan? Udah ada cabangnya. Iya. Intinya gue marah-marah tentang science. Siapa tahu dapat tahu nggak Nobel. sih, ini parah banget nih. Siapa tahu lo ntar menang Nobel. Iya. Kalau menemukan Oh my teori God, guys. Betul. Apa itu Tiba-tiba teori monetizing? antimatter atau black Ngedibang hole. gitu kan. Guys, oh my god, kalian nggak siap ngedenger gue cerita tentang physics. Kalian nggak siap. Siap kok. Aku siap kalau hadiah Nobel dibagi-bagi. Kalian pikir kalian siap, kalian nggak siap. Isinya tuh bukan gue dengan tenang seperti ini ngejelasin. Isinya gue tuh marah-marah terus. Nggak apa. Ngamuk. Isinya maksi ngamuk. Ya ngamuk. Oh my god, jangan mulai. Bisa jadi episode 1 gue bisa bahas tentang kalkulus tuh. Wow. Oh, itu kalau Mantap. angka tidak mau ya. Kalau Rumi nggak mau horor, Ini aku ya, nggak mau ini- angka. Mulus. Belum tentu Ini semuanya mulus. kita Bukan balik ke misteri World itu Ham. namanya, Jadi science. guys, kita balik ke World Ham. Jadi menurut kalian gimana nih setelah gue ngejelasin banyak panjang lebar dari temuan-temuan yang dari tadi gue bahas, gimana? Kalau aku menurut tetap kalian? berpegang pada teori aku berarti. Mhm. Dan aku merasa aku pintar. Logikanya nyampe. Hore. Logikanya nyampe. Jun sangat pintar. Sangat pintar. Wow. Tapi dia dapat hadiah Nobel. Kebetulan di sini teori-teori kalian mayoritas ini sih ngena semua sih. Hai. Jadi 4-4-nya ini aku bikin catatan ya. Jadi kemungkinan 4-4-nya nyentil-nyentil. Makin Itu episode lebih kita Iren, makin pintar, kita bangga. Wow. Ya, Iren juga kena kok. Kayak aku tadi nggak bahas film doang. Kesentil semuanya. Kesentil. Enggak. Iren tadi sebelum ngebahas Dewa Yunani kamu ada Oke, bahas hal yang sebelum Poseidon ya. Sebelum Poseidon ya. Iya, sebelum Poseidon Sebelum dan jadi Zeus Poseidon. berantem. Soalnya aku baru habis nonton episode terakhir versi Jackson. Wah, keren. Oh my God. Tapi guys, kalau dipikir-pikir ya, ini aku masuk ke
misteri yang ketiga ini bener-bener kayak nol banget pengetahuannya, jadi kayak bener-bener nggak tahu. Ini cuman riset sekali lewat aja, jujur aja. Tapi berapa halaman tuh? Dikit kok ini, sengaja dikit. Kemarin 11. kayak 11. Kurang setengah. Kemarin kayak enggak, cukup. Kemarin 20-an halaman terlalu banyak. Bukan ada yang 32 halaman. Yang episode 2 bukan sih 32 halaman? Episode 2 kayak 20 deh. Episode 1 pokoknya banyak. Kayaknya aku nggak bakal ngulang hal yang sama. Gak apa-apa lah. Di bank Nope. time. Di Bang Time. Tapi guys, dari World Ham ini, yang aku tarik kesimpulannya ya, kemungkinan besar tuh tahu cognitive dissonance nggak? Kemungkinan besar tuh beberapa orang itu kayak mengalami satu hal, terus pengalamannya diceritain gitu. Mereka mungkin butuh pengakuan ya, namanya kita makhluk sosial ya. Begitu ada yang dapat pengalaman yang mirip-mirip, mereka pikir sama. Jadi mereka lupa untuk mengkategorikan pengalaman mereka itu ternyata berbeda dari orang lain gitu loh. Bisa jadi iklim yang berbeda itu berbeda pula. Bisa jadi teknologinya beda pula kayak gitu. Bisa jadi mereka FOMO. Iya, dia FOMO, nggak FOMO, nggak- suara-suara. Yang hoax itu. Iya lo Jeng, gitu kan. Iya. Tapi benar sih dari peta laporan ya, Kamu orang nggak Cina, dengerin. Jepang itu nggak pernah tuh ngedenger gitu. Iya lagi. Iya makanya. Orang Karena Mongol gitu-gitu kayaknya Iya. nggak pernah tuh. Orang Singapura kayak nggak pernah deh kalau denger apa gitu kayak semuanya denger kayak bodo Oh, amat soalnya. Singapura mungkin ada satu nih di peta, ada satu titik di Oh, iya. Singapura. Oh ya di Indo nggak ada. Ada Jadi satu mungkin mereka onti-onti nggak- malam-malam nih, bunyi apaan nih? Walau. Mungkin mereka nggak berbagi pengalaman itu kali. Iya. Tapi mayoritas kalau yang titiknya ini ya, kayak titiknya tiba-tiba ada di sini gitu ya, kayak di tengah-tengah ini tiba-tiba muncul satu. Kayaknya ini yang tipe tinnitus gitu deh, tipe yang dari telinganya sendiri. Kategori tinnitus gitu ya. Iya. Alias mereka ternyata sakit. Iya. Well, tinnitus bukan penyakit sih tadi dibilangnya. Gejala. Apa tuh? Fenomena ini. Gejala. Gejala Kondisi aja, biologi gejala, sendiri gitu ya. gejala Tapi aja. Kalau Yang lu lebih udah berat. kalau lagi capek bisa juga kayak gitu. Terus nanti hilang. Dipicu. Iya. Ya elah, gak usah jauh-jauh, beberapa jam yang lalu aja paha kanan gue kayaknya bergetar-getar, tapi HP gue ternyata bukan di paha. Oke. Apa tuh jadinya? Terus kenapa Mencurigation. Kenapa? Next Mungkin episode gak sih? kalau ada pipanya kali Mac. Iya. Gak, bukan berasa gitu loh. Kadang kayak, wah getar nih HP nih gitu ya. Ternyata pas dipegang, nah HP gue kan di sini gitu loh. Pernah gak sih kalian gitu? Enggak pernah. Pernah sih kalau mata Sial. kedutan Wah. sih paling. Oh Gitu, sial, mungkin. ya udah. Episode Iya berikutnya sih. tentang Kanker paha gue berarti. amit-amit tuh. Itu gejala kali. Enggak lah, Ada. kanker lah. Ah, gue tahu. Biasanya kalau Gejala Enggak, penuaan. itu Bukan. doang apa rasa-rasa. Gejala Kayak halu. itu karena kayak kebiasa deh. Jadi kalau kebiasa taruh Oh, HP getar-getar kaki di ya? kantong kaki terus jadi kayak kan. kebiasaan suatu hari kayak kok nggak ada gitu karena emang lagi nggak taruh kan, tapi kebiasaannya itu keulang. Betul. Feels-nya ya masih ada yang tertinggal. Iya, Bagus. Kalian jadi skeptis ya sekarang, seakan-akan gua yang gila ya. Kalian udah Gejala-gejala. Max, lu gila Max. Yang bener tuh Iya. gila. kita gantian Mana ada ngidam. paha getar sendiri. Emang itu kamu kan bilangnya bisa perasaan ngidam. yang tertinggal, asik perasaan yang tertinggal. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya. Kita off dulu ya. Jangan lupa untuk subscribe, Yes. komen, dan dengerin podcast kita. Yo. Oke, dadah semuanya. Sampai jumpa episode berikutnya. Dadah. Bye. Dadah.